Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas TK, Ibu Sri Wahyuningsih, Ibu Eda Sri Wahyuningsih SPD MPD, yang terhormat Ibu Farida sebagai Ketua PKG PAUD Sakinah Gading, yang saya hormati bunda-bunda, guru-guru PAUD formal dan non formal sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat tak lupa terjalin limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam, dari alam jahiliyah ke alam yang penuh pengetahuan seperti saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru karena sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif bersama saya Elisa Stuti dari TK Tunas Bangsa Desa Sedot. Di situ. Sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya bisa kita lihat di depan, kita akan mengenal tentang budaya positif. Nah, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran ibu-ibu semua, ibu guru semua kalau kita melihat di depan ada budaya positif? Mungkin ada yang apa yang ada di pikiran ibu-ibu semua jika saya mengatakan budaya positif? Ada yang mau berpendapat? Budaya positif mungkin itu tentang hal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Misalkan belajar antri, terus kita mengucapkan salam. Mungkin yang lain itu menambahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Selanjutnya saya mau bertanya, apakah penting kita menerapkan budaya positif di sekolah? Penting. Kenapa penting? Karena menjadi kebiasaan. Karena untuk sebagai pembiasaan di sekolah untuk menjadikan anak lebih baik. Nah, di sini budaya positif itu kita tidak hanya menerapkan budaya positif kepada diri kita sendiri, tapi terhadap kita, tipe positif untuk kita, dan juga kita punya kewajiban untuk menerapkan budaya positif terhadap anak didik kita. Next. Di sini konsep inti budaya positif. Apa saja konsep inti budaya positif? Nah, di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Terus ada nilai-nilai kebaikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Dan juga ada motivasi perilaku manusia.
ada posisi kontrol guru, dan ada keyakinan sekolah. Terakhir ada segitiga restitusi. Ternyata banyak sekali ya. Untuk mengimplementasikan budaya positif, banyak hal yang harus kita ketahui agar budaya positif itu terlaksana di sekolah. Next. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Next. Next. Nah, di sini kan ada perubahan paradigma belajar. Belum di. Nah, sebelum saya membaca ini, sebelum itu saya mau bertanya. Yang kita ketahui ada dua hal dalam metode dalam pembelajaran, yaitu ada teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru, kemudian ada student center, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu pembelajaran yang berpihak pada anak dan apa pembelajaran yang berpihak pada guru? Ada yang mau menjawab? Dimaksud dengan teacher center di sini yaitu gurunya yang aktif. Jadi kalau yang student center di sini siswanya yang aktif. Jadi siswa itu mencari tahu sendiri apa. Misalkan ada sesuatu ini kok bisa terjadi, itu siswa mencari tahu sendiri. Kalau yang teacher center ini gurunya yang aktif mencari informasinya. Baik, terima kasih. Tangan untuk Ibu Suraina. Nah, sekarang saya tanya. Kira-kira ibu guru di sini menerapkan teacher center atau student center? Apa juga menerapkan student center di sekolah? Mungkin masih ada yang menerapkan metode pembelajaran teacher center. Nah, harapan kita ke depannya setelah kita belajar tentang budaya positif, kita bisa mulai mengajar dengan pembelajaran yang berpihak pada anak atau biasa kita sebut dengan student center. Baik, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi kan saya tanya kalau ada student center. Saya bilang ada student center dan teacher center. Nah, kalau kita menerapkan student center, maka kita akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ada yang tahu apa pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin ada dari kata diferensiasi. Nah, itu apa artinya? Mungkin ada yang tahu? Berbeda, betul. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berbeda. Jadi yang kita ketahui, anak yang bisa menari, satu anak bisa menari belum tentu anak satunya juga bisa. Jadi kita ingin menerapkan kreatif pada anak, belum tentu kita harus misalnya pada kreatif itu anak membuat gerakan. Nah, itu kan termasuk kreatif. Tapi kan belum tentu semua anak itu bisa. Bisa saja anak itu kreatifnya di hal lain. Misalnya ada mainan Lego, kreatifnya dengan membangun Lego seperti itu. Dan yang bisa nari belum tentu juga bisa di Lego tersebut. Nah, itu tuh kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dari pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu apa saja profil pelajar Pancasila? Ada lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan
yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebenarnya kita itu sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, cuma mungkin kita belum memahami lagi, oh ini termasuk ke dimensi apa ya, misalnya dimensi mandiri, gotong royong, seperti itu. Next, guru. Saya minta tolong yang pertama untuk dari profil Pancasila, ada yang bisa bantu untuk yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada yang tahu maksudnya apa dan tujuan dari dimensi itu, ada yang tahu nggak? Terus Mengenal adanya Tuhan dan ditekan ke mengenal dulu. Terima kasih. Nah, dari pertama ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tujuan dari pelajar Pancasila ini jadi anak bisa mengenal Tuhan, tentang sifat-sifat Allah, terus berakhlak mulia. Kita pasti pengen kan kalau murid kita ini berakhlak mulia, pengen kan? Jadi berarti kita sudah punya harapan untuk menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Selanjutnya yang kedua, yang bisa membacakan. berkebinekaan global. Ada yang tahu maksudnya? Mungkin langsung bisa dijawab. Coba bisa diungkapkan apa yang ada. Kita kan saling sharing jadi Kalau berkebinekaan itu kan biasanya berbeda-beda. Global ini apa ya? Global itu menyeluruh ya, berbeda-beda yang luas. Terima kasih. Berarti yang kedua ini berkebinekaan global. Nah, kita yang hidup di Indonesia ini pasti memiliki budaya yang banyak. Nah, Probolinggo dan mungkin Bali pasti kan berbeda budaya. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya harus berkebinekaan global itu mengetahui beragam budaya yang ada di negara kita. Selanjutnya itu apa ya, ada yang bisa bantu menjawab? Mandiri, bergotong royong. Ya kita sesama guru atau di kelas, di luar kelas, ya sama-sama membantu, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Dari sini ada kata bergotong royong. Gotong royongnya bukan hanya antara murid dan murid, bukan hanya antara guru dan guru, tapi di sekolah itu harus berkolaborasi dengan semua pihak. Misalnya kita perlu berkolaborasi dengan siswa atau berkolaborasi dengan wali murid. Nah, itu gotong royong murid antar murid, guru dengan murid, atau sekolah dengan wali murid. Yang berarti yang jelas kita berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Next, selanjutnya ada gotong royong mandiri. Yang mau membacakan? Mandiri itu bisa melatih guru ataupun anak didik agar bisa apa namanya, bukan bekerja sendiri,
bisa masuk kelas di dalam kelas tanpa didampingi. Dan kalau dikaitkan dengan kebudayaan kita di sekolah, bukan hanya di sekolah, di apa namanya, kita di Indonesia, maka kita harus bisa menerapkan kemandirian kepada anak didik agar anak itu bisa belajar mandiri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini ada mandiri. Barusan kan fokusnya yang di stop itu mandiri murid. Saya tanya, guru itu perlu mandiri juga tidak? Perlu. Salah satu contoh guru mandiri seperti apa? Kalau guru itu punya inisiatif untuk belajar sendiri, misalnya mengikuti workshop atau BIMTEK atau biasanya apa juga pelatihan, itu termasuk mandiri tidak ya? Bisa mandiri, bisa tidak. Bisa dikatakan mandiri, bisa tidak. Sebab apa? Kalau mandiri itu datang dari pribadi atas kemauan sendiri. Ada kegiatan apa, misalkan kayak workshop, karena merasa butuh tanpa disuruh atau tanpa apa ya, tanpa ada misalkan ada kritika, itu karena kemauan sendiri, karena merasa dirinya membutuhkan hal tersebut, bisa melakukan kegiatan workshop mandiri atas inisiatif sendiri, biaya pun juga sendiri. Baik, terima kasih. Barusan Ibu Farida itu bilang kalau workshop membayar sendiri, padahal sekarang banyak loh workshop gratis di online, Zoom itu tinggal dari diri kita sendiri mau belajar tidak gitu. Tujuannya ya pastinya untuk murid, biar murid bisa lebih banyak tahu, berarti dimulai dari kita sendiri. Kalau kita punya pengetahuan yang lebih luas, kita bisa memberi pengetahuan yang lebih luas lagi kepada murid. Next, selanjutnya ada kreatif. Mungkin ada yang bisa berpendapat kreatif itu seperti apa? Kreatif itu seperti menciptakan sesuatu yang berbeda, seperti seumpama anak-anak itu bisa bisa bermain Lego, tapi mereka kan disuruh buat mobil misalnya. Terus yang murid itu membuat tembakan seumpamanya. Nah, itu yang dimaksud dengan kreatif. Baik, terima kasih. Berarti barusan maksudnya kreatif itu dari hal biasa terus dijadikan luar biasa gitu ya. Jadi kreatif itu anak itu bisa menciptakan hal baru yang awalnya, anggap saja ya, dari kotak, yang awalnya kotak, kita itu malah anak itu dijadikan mobil-mobilan. Nah, itu berarti anak punya sisi kreatif. Selanjutnya ada bernalar kritis. Bisa menjelaskan apa bernalar kritis? Profil pelajar Pancasila yang terakhir yaitu bernalar kritis. Mungkin di sini bernalar kritis itu mungkin punya pemikiran yang lebih mungkin dalam hal menanggapi atau merespon sesuatu yang dihadapi. Misalkan tema kita
Jadi binatang itu bisa ditanyakan yang sampai jauh, segala macam ditanyakan, mungkin hal itu. Baik, terima kasih. Nah, berarti itu barusan yang dimaksud Buddha adalah bernalar kritis. Jadi bisa berpikir jauh tentang apa yang diketahui. Selanjutnya, next Bu. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Next. Next. Nah, di sini ada yang bisa membacakan yang pertama? Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di situ ilusi guru mengontrol murid atau peserta didik. Di sini guru selalu misalkan apa yang dikerjakan oleh murid, guru itu selalu mengontrol. Misalkan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, seperti itu mungkinnya. Terima kasih. Nah, saya beri judulnya dulu ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini berarti pandangan kita yang keliru. Jadi pandangan kita yang keliru itu guru mengontrol murid. Menurut kalian, kita guru sebenarnya bisa tidak mengontrol murid? Bisa. Sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol murid. Hanya saja, kenapa kita merasa guru itu bisa mengontrol murid? Karena mungkin dari apa yang dikatakan guru. Misalnya anak membuat salah, kamu jangan gitu, nanti kamu kalau gitu sama bu guru taruh di luar ya. Akhirnya anak menurut. Kita mungkin mengartikan itu mengontrol, padahal dari diri anak itu tidak melakukan itu karena takut dihukum. Akhirnya bukan dari diri sendiri, takut dihukum. Kenapa tidak melakukan itu? Takut dihukum. Next. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ibu guru semua, pernah gak ibu guru ini memaksa murid untuk melakukan suatu hal yang sebenarnya anak itu tidak bisa? Pernah. Menurut kita itu benar apa tidak? Kalau kita memaksa, ayo masa lagi satu bisa. Padahal memaksa itu orang dewasa itu tidak bisa memaksa anak, harus dari diri anak, dari insting dari dalam diri anak. Next. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita sering kan ngasih motivasi untuk anak, ayo belajar, nanti kalau belajar kamu bisa pinter. Berarti kan ngasih motivasi positif ke anak. Menurut bu guru itu kita sudah bisa mengontrol nggak dengan memberikan hal positif tersebut? Tahu nggak kenapa anak melakukan itu? Positif. Nah, dari hal positif misalnya kalau dulu zamannya itu, ayo belajar rajin nanti kamu dapat ranking kan gitu ya. Nah, dari ranking itu berarti anak melakukan itu karena pengen dapat reward, bukan dari diri sendiri, bukan dari hati, tapi pengen dapat reward gitu atau hadiah ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Siapa yang suka buat anak merasa bersalah? Bu guru pernah gak membuat anak merasa bersalah? Gimana sih mas? Oh, sudah guru bilang gak boleh gitu, nanti bu guru sedih gitu kan, buat anak merasa bersalah ya. Pernah gak yang itu? Pernah ya? Itu betul atau tidak? Sebenarnya itu tidak boleh. Itu bukan kontrol kita. Kalau kita mengkritik membuat anak merasa bersalah, itu bukan dari diri anak memperbaiki, tapi merasa. Berarti tidak boleh jadi ya? Iya. Yang boleh saja bagaimana? Yang boleh nanti akan ada di selanjutnya. Next, book through.
stimulus respon ke teori kontrol. Nah, stimulus respon. Jadi awalnya kita berpikir itu realitas kebutuhan kita sama. Pernah nggak berpikir, oh makan pada makan? Pernah nggak? Nah, sebenarnya untuk teori kontrol realitasnya itu kita tuh berbeda. Padahal sama-sama makan. Kenapa yang satunya kaya, yang satunya miskin? Pengeluarannya juga sama. Ya tidak sama Bu pengeluarannya Bu. Oh, sudah berubah ke teori kontrol. Soalnya kan Katanya kita sama. kan kaya kan sama-sama makan Bu, tapi kan beda yang dimakan. Kalau yang kaya makan pizza Bu, yang nggak punya Padahal kebutuhannya kita sama gitu, kerjanya Dia gitu. kan butuh makan kebutuhannya. Iya, nah kebutuhannya sama. Tapi kan kita sering berpikir awalnya, si memperdengarkan nasi gitu kan. Padahal, Pizza yang beda Bu. iya. Nah, ternyata teori kontrol itu, dari kontrol itu kita tidak bisa menyamakan saya dengan Anda itu tidak sama. Seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Dari stimulus respon menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama halnya kita lihat murid itu sama. Sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ternyata si A ini begini. Belum tentu bu guru yang lain itu berpikir seperti itu. Seperti itu. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita sering memaksa orang lain untuk sama pandangannya dengan kita. Betul apa tidak? Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita boleh mengajak mereka untuk memahami apa yang ingin kita ketahui, tapi jangan pernah memaksa untuk mengubah pandangan orang lain sama dengan kita. Misalnya 6 dan 9. Seperti saya berhadapan dengan Ibu Haridah. Menurut Ibu Haridah 6, menurut saya 9. Apa saya harus memaksa Ibu Haridah untuk mengatakan ini 6, padahal dari Ibu Haridah itu kan 9. Seperti itu. Yang bisa saya lakukan mengajak Bu Ida ke sebelah saya agar mempunyai pandangan yang sama, tapi saya tidak bisa memaksa Bu Ida untuk mengatakan ini 6 dari sudut pandang di posisi Bu Ida. Seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Siapa muridnya yang sering buat salah di sekolah? Banyak. Padahal di sisi kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak-anak itu lari di kelas, padahal mereka punya tujuan. Ya mereka senang lari-lari, mereka ingin melakukan fisik. Fisik berarti bukan anak itu tidak salah, hanya saja kita yang tidak bisa mengerti apa yang diinginkan anak, dan anak belum bisa melakukan apa yang ingin mereka lakukan di tempat yang seharusnya, sehingga kita berpikir anak itu salah. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Bisa tidak kita dikontrol orang lain? Padahal tadi katanya ya, pas saya bilang guru mengontrol murid, bisa. saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena dalam diri Anda itu ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, dan seharusnya itu harus dari intrinsik anak, jadi dari dalam diri anak. Ke guru saja, misalnya ada guru yang sering telat, saya bilang guru ini, kalau nanti dimarahin sama kepala bagaimana? Akhirnya yang motivasi dari diri itu kan bukan intrinsik, bukan dari dalam diri kita, tapi karena takut dihukum kepala sekolah, akhirnya mau. Padahal sebenarnya kalau kepala sekolah tidak ada, ya telat lagi seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah gak pas ngebujuk gagal? Padahal kolaborasi dan
konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau gagal coba hal lain, jangan berfokus pada itu karena kan belum tentu anak itu bisa di situ, bisa saja kan ada hal lain yang mereka bisa ciptakan. Selanjutnya model berpikir menang kalah, harusnya itu model berpikir menang-menang seperti itu. Ya, bukan menang dan kalah, tapi tentang menang dan menang. Karena belum tentu, karena menurut saya itu benar, karena belum tentu yang menurut kita itu benar, terus saya menganggap orang lain salah. Padahal kan orang lain punya pendapat berbeda. Harusnya menang dan menang, tidak ada menang dan kalah. Selanjutnya disiplin positif. Next. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif ya? Ada yang bisa berpendapat apa sih itu disiplin positif? Disiplin yang baik. Contoh disiplin positif itu seperti apa? Contohnya disiplin itu kan tepat waktu. Jadi disiplin positif berguru yaitu datang ke sekolah tepat waktu gitu. Sebelum murid datang menyambut murid dulu, bukan murid menyambut. Baik, terima kasih. Next. Apa sih disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakinikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi harusnya disiplin positif itu harus dari diri kita sendiri, dari anak sendiri, dari guru sendiri, bukan dari luar atau motivasi ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intinya dari disiplin positif ini kita harus dari diri sendiri, bukan atas paksaan orang lain, bukan takut hukuman, bukan ingin hadiah, tapi harus dari diri kita sendiri. Next. Nilai-nilai kebajikan. Apa saja ya nilai-nilai kebajikan? Kira-kira yang terpikirkan oleh Bu Guru semua apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Ada yang bisa menjawab? Bisa berpendapat? Nilai-nilai kebajikan contohnya seperti mandiri, kreatif, empati. Baik, terima kasih. Barusan yang dikatakan oleh Bu Guru Rahma, nilai-nilai kebajikan itu salah satunya ada mandiri, kreatif, dan empati. Nah, sekarang kita akan mengetahui beberapa nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan. Dari profil pelajar Pancasila, tadi kita sudah mengenal dan mengetahui maksud dari profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkewenangan global, gotong royong, dan kreatif. Next.
Nah, di sini ada juga IDO atau Primary Years Program atau biasa disingkat dengan PYP. Nah, di sini itu fokusnya pada pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Jadi nilai-nilai ini ada masuk ke sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti rasa hormat, ini termasuk pada sosial. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, masuk sosial. Kemudian keingetahuan, pengetahuan, kreativitas, pengetahuan, kerjasama, keterampilan, percaya diri, komitmen, seperti itu. Next, life skill. Nah, life skill ini harus kita miliki. Kita miliki sebagai guru, dan juga life skill yang harus dimiliki oleh murid. Salah satunya yaitu dapat dipercaya. Gimana rasanya punya teman tidak bisa dipercaya? Kecewa. Nah, sama kalau kita tidak bisa dipercaya atau kita tidak bisa mengajarkan dapat dipercaya pada anak, maka itu bukan hal yang baik yang bisa dijadikan life skill untuk anak untuk kedepannya. Terus ada lurus hati, jangan menggok-menggok. Terus pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita sebagai guru ke murid memberikan yang terbaik, dan biar nanti anak juga akan memberikan yang terbaik pada kita sebagai guru. Next. Nah, biar tidak ngantuk, kita beri ice breathing dulu ya, sedikit.
Sudah tidak ngantuk ya? Next, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kira-kira? Ada yang bisa menjawab kebutuhan kita apa saja? Kebutuhan dasar uang, Bu Guru. Uang. Uang, Bu Guru. Kebutuhan dasar itu uang, Bu Guru. Tidak bisa dimakan. Kebutuhan dasar itu uang. Memang uang udah bisa dimakan, tapi makan butuh uang. Nah, iya, kalau udah punya uang kita tidak akan ya hidup itu akan terasa hampa tanpa uang. Tapi kalau punya uang, wah mata pun berbinar-binar, Bu. Tak hanya uang kebutuhan dasar kita. Iya. Kasih sayang, apalagi perhatian, apalagi Kejujuran. kejujuran, Tanpa apalagi uang akan ada sayang. Layak. sepertinya kalau ke anak kita mau bagaimanapun anak kita pasti sayang pelot lah. Kalau ada uang anaknya nangis. Iya, tapi kan kita sebagai anak masa iya mau kecuali anak ke orang tua atau ke orang tua mungkin masih bisa dinilai dengan uang. Tapi kalau orang tua ke anak, apa kita misalnya anak sudah kerja karena tidak bisa memberi uang kepada orang tua, akhirnya orang tua tidak sayang ke anak? Tidak kan, karena kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Saya tidak mau bilang hanya kasih ibu sepanjang masa iya ayahnya tidak mau disebutkan juga. Next, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan kebutuhan dasar manusia. Apa tuh ya? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya, tadi kan uang, kita mencari uang untuk apa? Untuk hidup. Hidupnya biar apa? Biar hidup itu gimana? Kan kita butuh makan untuk hidup. Kita tidak makan bisa mati enggak? Nah, berarti kan tujuan mencari uangnya pada akhirnya ini tentang kebutuhan dasar. Next. Kebutuhan dasar manusia. Pertama ada bertahan hidup. Apa saja ya untuk bertahan hidup? Ada kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Nah, ini masuk dalam uang yang disebut oleh Bu Guru Farida tadi. Next. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh enggak rasa kasih sayang dan rasa diterima? Gimana rasanya kalau kita tidak menerima kasih sayang? Kita sebagai manusia, kita sebagai guru, dan anak sebagai murid itu pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Tuhan saja itu kan sudah bikin hati tidak enak ya. Jadi memang butuh kasih sayang. Next. Ada penguasaan. Menjadi kompeten, terampil, diakui, didengar, dan memiliki rasa harga diri. Kalau kita tidak kompeten, gimana rasanya? Tidak bisa bekerja, tidak bisa cari uang, tidak bisa apa-apa. Enak enggak? Enggak enak. Berarti kita butuh enggak penguasaan? Butuh. Kemudian selanjutnya ada kebebasan. Bu Guru, kita butuh bebas enggak dalam hidup ini? Butuh. Kalau murid pernah nggak di sekolah anaknya
diberikan kebebasan dalam melakukan hal apapun. Jadi harus ngikutin bu guru, ayo nulis, tidak boleh melakukan yang lain, kamu harus tulis. Pernah seperti itu? Tidak. Berarti ibu guru sudah memberikan kebebasan kepada murid. Kebebasan itu masuk dalam kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian selanjutnya kebahagiaan. Seperti yang kita ketahui, kebahagiaan itu sangat kita butuhkan agar terus bahagia, yaitu dengan mencari kesenangan, bermain dan bertakwa. Jadi memang ada 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Bertahan hidup, kadang anak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar itu dengan hal positif, maka anak akan melakukan hal negatif. Misalnya anak pengen main tapi tidak dibolehkan, akhirnya anak itu tantrum, ngamuk. Nah, berarti ada hal yang tidak mereka dapatkan, akhirnya mereka melakukan hal negatif seperti itu. Next. Motivasi perilaku manusia. Nah, sebagai guru, pernah nggak kita motivasi sebagai guru itu apa dari luar, apa dari dalam? Satu aja dulu. Jadi guru itu motivasinya dari luar apa dari dalam? Dari dalam. Alhamdulillah kalau semua guru mengajar anak didik kita sudah memiliki motivasi dari dalam, bukan paksaan. Misalnya saya jadi guru karena gajinya besar misalnya, atau enggak kita terpaksa jadi guru karena disuruh orang tua, ayo kamu jadi guru. Saya pengen anaknya jadi guru karena mau tidak mau, karena paksaan dari orang tua, akhirnya jadi guru. Iya. Alhamdulillah kalau semua guru di sini itu memiliki motivasi intrinsik, jadi dari dalam dirinya. Next. Motivasi perilaku manusia ada apa saja? Ada motivasi ekstrinsik, jadi dari luar, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini berarti hukuman, takut hukuman. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari pihak lain karena pengen hadiah, akhirnya melakukan itu. Ada muridnya seperti itu? Pengen minta bintang sama bu guru, akhirnya anak melakukan hal baik, bukan dari dirinya. Ayo yang bersih nanti dapat bintang dari bu guru, ada yang seperti itu anaknya? Oh, itu masih motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari. Terus ada motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nilai-nilai ini tadi yang sudah kita baca di nilai-nilai itu. Next. Ada apa saja motivasi intrinsik? Ada apa saja motivasi itu? Dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu ada berapa barusan? Ada 2. Takut hukuman dan ingin hadiah. Motivasi perilaku manusia. Nah, yang tadi kita sebutkan ya, hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang kan kita ngukum murid itu tanpa peraturan ya. Misalnya anak telat, diberi hukuman atau tidak? Kadang ada, ayo kamu nanti di dalam kelas kalau tidak mengerjakan, akhirnya itu kan tidak terencana ya, bukan masuk peraturan. Terus ada konsekuensi. Ada yang tahu apa itu konsekuensi?
Ya, akibat. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana, sedangkan konsekuensi itu terencana. Karena biasanya ada peraturan-peraturan yang harus disepakati. Kalau dilanggar maka akan mendapat konsekuensi. Misalnya yang tidak mengerjakan tugas maka akan mengerjakan di luar kelas. Berarti itu konsekuensi dari tidak mengerjakan tugas. Next. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, kalau dua ini, hukuman dan konsekuensi ini, kita masuk pada ekstrinsik. Nanti restitusi ini masuk pada intrinsik. Next. Posisi kontrol guru. Nah, ini akan berkaitan dengan yang Bu Guru Ida tadi tanyakan. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol. Ada apa saja? Penghukum, Pembuat masalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita sebagai guru sudah menjadi yang mana untuk murid? Teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum, kalau TK, pastinya tidak ada. Tidak ada ya. Kalau pembuat merasa bersalah, cuma kadang, tapi tidak mungkin tidak selalu. Tapi ya juga tidak boleh ini sebenarnya untuk menjadi pembuat merasa bersalah. tapi kadang kita ya kalau sudah tidak bisa mengontrol diri mungkin akan masuk pada pembuat merasa bersalah. Dan harapan kita nanti kita akan berada di posisi kontrol manager. Next. Sebagai contoh untuk kita tahu bagaimana sih 5 posisi kontrol itu. Pertama, dengan kasus anak tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Misalnya penghukum karena tidak mengerjakan tugas akhirnya berjemur di halaman selama 15 menit. Apakah akan ada apa yang didapat anak kalau anak dijemur? Maksudnya yang didapat pembelajaran apa yang didapat oleh anak kalau anak dijemur? Kira-kira anak bakalan mengulang apa? Apa akan dendam? Berarti kalau penghukum ini mempunyai pengaruh baik apa tidak? Bukan salah. Kamu sering sekali ya tidak mengerjakan tugas, kamu senang ya bikin ibu kecewa. Benar, ini biar anak tidak mengulang. Ya karena merasa tidak enak saja ke guru, bukan dari diri anak. Next. Teman, ya sudah tidak apa-apa, nanti jam istirahat dikerjakan ya. Kita sebagai guru selalu memaklumi tingkah laku anak tanpa memberikan hal sekiranya anak mendapat pembelajaran dari yang dilakukan guru. Akhirnya karena selalu dimaklumi oleh guru, anak ya sudah mengulangi terus seperti itu. Pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan, kamu tahu kan konsekuensinya. Jam istirahat kamu kerjakan tugasnya lalu kumpulkan ke ibu. Jadi pemantau ini hanya memantau. Kalau kamu bersalah ya sudah, kamu punya konsekuensi atas apa yang kamu lakukan seperti itu. Nah, yang terakhir ada manajer. Manajer ini nanti dari anak yang mungkin kita merasa berbuat salah itu akan diluruskan sehingga anak bisa tercipta motivasi intrinsik dari dalam. Apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ibu hargai usahamu seperti itu. Jadi diruntut nanti biar anak bisa berpikir sendiri tentang kesalahannya, tentang solusinya seperti itu. Next. Kamu selalu saja salah, termasuk posisi kontrol. Apakah aku? Kamu selalu saja salah. Merasa bersalah.
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Posisi kontrol apakah aku? Ya teman. Coba kita lihat apa jawabannya. Teman, karena selalu memaklumi kesalahan anak. Next. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Manajer, buat merasa bersalah. Coba kita lihat. Membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah. Saya sudah begini ya sama bu guru gitu. Jadi ada rasa bersalah dari diri anak. Next. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Posisi kontrol apakah aku? Wah, apa ya? Betul, manajer tangan. Berarti kita sudah memahami tentang beberapa posisi kontrol. Berarti yang baik untuk kita lakukan itu termasuk apa? Manajer. Semoga untuk kedepannya kita selalu menjadi guru yang memposisikan, mengkontrol diri kita menjadi guru yang seperti manajer. Next. Saksi atau konsekuensi apa yang harus dilakukan jika kamu terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Konsekuensi atau saksi apa yang harus dilakukan jika kamu terlambat? Manajer. Guru. Pemantau. Jadi kalau pemantau ini tidak memberikan meluruskan apa yang dilakukan anak, tapi hanya memberi konsekuensi atau saksi jika anak sudah berbuat salah. Next. Keyakinan sekolah. Next. Jadi keyakinan sekolah ini kita buat agar anak itu bisa memiliki keyakinan dan melakukan hal tersebut di sekolah. Keyakinan sekolah dibuat bersifat lebih abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Misalnya, saya punya contoh yang saya buat di kelas. Mulai hari dengan selalu tepat waktu. Ini bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Keyakinan yang harus diyakini oleh anak-anak di sekolah, tapi tidak masuk dalam peraturan. Mulai hari dengan selalu tepat waktu. Budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Bersikap baik dan menghargai semua orang. Selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas atau sekolah. Jadi termasuk keyakinan, bukan peraturan. Next. Segitiga restitusi. Nah, dari manajer itu ada segitiga restitusi untuk bisa melaksanakan manajer itu. Yang pertama, segitiga restitusi ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, jika anak salah itu dibuat sekiranya anak itu tidak salah, bukan tidak salah, tapi dipahami aja salahnya, jadi diluruskan kesalahannya anak. Terus validasi tindakan yang salah. Setelah diluruskan kesalahan, maka validasi tindakan yang salah. Yang salah yang dilakukan kesalahan apa yang dilakukan anak itu, biarkan anak mengatakan apa yang sebenarnya menurut mereka itu salah. Sebenarnya mereka tahu mereka itu salah, cuma tetap saja dilakukan. Terus menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini akan terkoneksi dengan tadi keyakinan kelas. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Jadi untuk melaksanakan segitiga restitusi ini, maka guru akan berdialog dengan siswanya. Jika anak yang menurut kita itu berbuat salah, jadi kita akan berdialog secara face to face atau secara berhadapan. Jadi dari hati ke hati. Next. Yang pertama tadi stabilkan identitas.
Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, next, kita bisa mengucapkan pada anak berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi dari sini jangan biarkan anak itu terpojok. Jadi diberikan kata-kata agar anak tidak merasa terpojok. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi bisa kita baca ya. Next. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sama seperti tadi yang kita bahas, anak memiliki kebutuhan dasar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi anak tidak melakukan itu. Jadi biar anak tidak merasa bersalah kan, wah kamu hebat ya. Padahal kamu bisa tidak, misalnya lebih buruk dari itu, tapi ternyata kamu bisa mengontrol diri seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ada anak yang mengganggu temannya terus dipukul. Nah kita beri kata-kata kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Next. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang siswa percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Setelah anak distabilkan identitas, terus divalidasi tindakan yang salah, kita masuk menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati bersama? Jadi dari kesalahan itu untuk diluruskan, maka ditanyakan keyakinan dari anak tersebut yang sudah disepakati bersama. Next. Nah, di sini saya sudah melaksanakan segitiga restitusi dengan murid saya. Bisa kita lihat di sini Bu, yang mana? Nah ini stabilkan identitas, bisa kita lihat. Antri garis sebelas ya. Cepat-cepat masuk sekolah. Masuk kelas. Pasti senang ya latihan tadi ya. Mbak Rara tahu nggak kalau Mbak Rara ini mau bersama temannya nanti teman-temannya bisa marah. Iya bisa. Terus besok masih mau bersemuanya lagi nggak? Nggak mau juga. Dari situ kan awalnya anak berbuat salah, tapi kita tidak boleh menyalahkan. Selanjutnya tanyakan sebenarnya kesalahan apa yang dilakukan anak, kemudian keyakinan apa yang anak ketahui sehingga anak nanti tidak akan melakukan kesalahan tersebut, seperti itu. Sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada.
Tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada, saya meminta salah satu dari guru untuk memberikan refleksi terhadap apa yang sudah saya sampaikan mulai dari tadi. Mungkin ada yang bersedia untuk memberikan refleksi dari destinasi yang sudah saya lakukan. Refleksi ya Bu ya. Merefleksi kegiatan dari awal sampai akhir. Dari refleksi saya pribadi, dengan adanya apa ini namanya pengetahuan ini, tadi sudah budaya positif. Kita yang selama ini banyak hal yang belum kita ketahui mungkin ya, tapi kita melaksanakan. Tapi kan tidak, kita belum paham apa itu budaya positif, itu yang bagaimana. Dengan adanya seperti ini, kita itu ada atau mendapat ilmu baru untuk kebaikan kita ke depan. Jadi kita itu merefleksi kita itu selama ini yang bagaimana. Jadi dengan adanya seperti ini, kita jadi tahu, oh saya itu atau kemarin kita itu begini. Jadi dengan adanya ini kita bisa memperbaiki demi kebaikan lembaga kita ke depannya. Jadi terima kasih dengan adanya seperti ini ilmu yang sangat bermanfaat, menarik, dan buat penasaran. Kita itu harus bagaimana ke depannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Farida sudah memberikan refleksi atas kegiatan hari ini. Terakhir penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manager yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, diambil dari standar nasional pendidikan. Pak, saya dari kegiatan diseminasi ini, kita semua, saya dan semua guru, jika memang sebelumnya belum mengetahui bagaimana kita memposisikan kita sebagai guru, semoga kedepannya mengetahui tentang budaya positif bisa diperbaiki lagi ke depannya, dan kita bisa menjadi manajer bagi anak, seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini sudah berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Saya sebagai membawa materi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.